Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurfaiza dari kelas penyusunan kontrak kelas K dengan NIM 224-121. Di sini saya akan mulai membedah atau mempresentasikan mengenai perjanjian atau kontrak yang saya buat. Judul dari perjanjian saya adalah mengenai perjanjian utang piutang. Kemudian pada baris ke berikutnya, berdasarkan teori yang saya pelajari, bahwa baris ini adalah mengenai pembukaan, yaitu bahwa dalam kalimatnya adalah bahwa perjanjian utang piutang ini dibuat, ditandatangani pada Rabu tanggal 7 Mei 2025. Di sini saya juga mencantumkan waktunya yaitu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan tempatnya berada di Yogyakarta. Kemudian pada dua baris ini yang ada nama, tempat tanggal lahir, umur, kebangsaan, pekerjaan, dan juga alamat, itu adalah berdasarkan teori yang saya pelajari disebut sebagai komparisi. Di sini saya komparisinya adalah sebagai para pihak untuk mewakili diri sendiri, bukan mewakili orang lain atau atas kuasa orang lain atau sedang mewakili badan hukum lainnya. Di sini sebagai pihak pertama atau pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan uang karena kontrak saya adalah mengenai perjanjian utang piutang atas nama Sugeng atau Tuan Sugeng yang berumur 28 tahun, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Juni tahun 1996, kemudian bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 25 Sukoharjo Ngaglik Sleman, yang adalah alamat berkeluarga negaraan Indonesia yang bekerja sebagai pengusaha. Dalam hal inilah yang dinamakan komparisi dan bertindak atas nama diri sendiri sebagai pihak pertama atau kreditur. Dan karena komparisi ini adalah adanya kedua belah pihak, maka yang kedua adalah Tuan Hasan Sidik berumur 29 tahun, tempat tanggal lahir di Wonogiri 10 April 1945, bertempat tinggal di Jalan Karangtahun nomor 10 Sukoharjo Ngaglik Sleman, berkeluarga negaraan Indonesia dan juga pekerjaannya dari wilayah swasta. Sama dengan Tuan Sugeng Waluyo sebelumnya, bahwa pihak kedua ini juga mewakili diri sendiri, tidak atas nama orang lain, tidak atau dalam kuasaan orang lain, dan tidak mewakili badan hukum. Kemudian, setelah adanya judul pembukaan komparisi, maka akan premis. Premis ini adalah mengenai kedudukan kontrak itu sendiri, yang menerangkan mengenai kontrak bahwa pihak pertama atau kreditur ialah pihak yang telah meminjamkan uang kepada pihak kedua atau debitur berupa uang tunai sebesar 500 juta, dan karena ini adalah perjanjian hutang piutang, maka ada jaminan gadainya berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar AT 1.5 bernomor polisi AB 1567BH, mobil tahun 2018, dan kemudian atas nama Hasan Sidik yang dilengkapi dengan surat lengkap yaitu BPKB dan STNK, bahwa jaminan gade ini akan diserahkan saat uang dari Tuan Sugeng tadi juga diserahkan, sehingga ada jaminan pada saat uang diserahkan maka Tuan Sugeng mendapatkan jaminannya. Kemudian para pihak tadi bersepakat untuk menuangkan perjanjian-perjanjiannya dalam klausul, di mana saya membuat klausul ini itu ada 13 klausul yang sudah dengan penutup dari perjanjian. Mari kita presentasikan dari pasal 1 terlebih dahulu. Karena ini perjanjian utang piutang, maka perlu ditetapkan pasal spesifiknya yaitu mengenai jangka waktu. Bahwa jangka waktu dalam perjanjian ini itu adalah 2 tahun, mengingat nominalnya yang sangat besar, yaitu dari 7 Mei 2025 sampai 7 Mei 2027. Kemudian setelah tadi di premis juga mengenai kedudukan dari utangnya itu sendiri, maka di pasal 2 saya juga jelaskan mengenai jumlah utang yaitu sebesar 500 juta. Kemudian pasal 3 atau mengenai cara pembayaran atau berdasarkan yang diterangkan Pak Riko sebelumnya, yaitu yang disebut klausul transaksi, bahwa pihak kreditur ini tuh dan juga debitur menyepakati dua hal, yaitu bahwa pembayaran ini dilakukan setiap tanggal 5 dan masa toleransi keterlambatan itu 7 hari, sehingga 7 ditambah 5 itu sekitar
tanggal 12 masih diperbolehkan membayar utangnya. Kemudian di sini tidak disebutkan bahwa pembayaran oleh kedua belah pihak ini pada saat pembayaran utang itu boleh dilakukan secara cash, non tunai, ataupun menggunakan media elektronik non tunai lainnya. Kemudian pelunasan itu dilakukan secara tunai bahwa para pihak ini menyebutkan bahwa penjajian utang piutang ini dilakukan secara tunai waktu pelunasan, tapi pada waktu pembayaran utang itu tidak masalah jika harus cash atau dengan non tunai. Kemudian pasal 4 mengenai jaminan utang bahwa ini juga termasuk klausul khusus dan juga klausul antisipasi mengenai bahwa hutang tersebut ditakutan tidak dibayar. Seperti tadi yang dijelaskan di awal mengenai premis bahwa mengenai jaminan utang ini sendiri adalah Mitsubishi Pajero Sport Damkar berupa mobil dengan plat nomor AB1567BH dengan atas nama Hasan Sadiki sendiri dan juga beserta suratnya lengkap BPKB dan juga STNK yang diserahkan sama sama utang saat diserahkan oleh Tuan Sugeng. Kemudian pasal 5 ini juga pasal khusus yang di mana Tuan Sugeng ini menghendaki untuk menuangkan tujuan dari peminjaman uang. Ditakutkan bahwa peminjaman uang ini dilakukan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan atau dibenarkan secara hukum ataupun melanggar hukum. Yaitu pasal 5 peruntukan ini bahwa pihak debitur meminjam uang kepada pihak kreditur. Tuan Hasan meminjam pada Tuan Sugeng untuk menyewa ruko yang digunakan untuk salon kecantikan. Kemudian pasal 6 denda hutang bahwa denda hutang ini dimaksudkan untuk antisipasi dan juga klausul khusus, yaitu termasuk juga dalam klausul antisipasi bahwa setiap keterlambatan melebihi dari toleransi 7 hari berarti melebihi setiap tanggal 12 setiap bulannya maka akan didenda dengan 100.000 dan juga kelipatannya. Jika membayarkan pada tanggal 14 maka dia akan didenda 200.000 karena sudah melebihi dari tenggat waktunya yaitu pada tanggal 5 dan toleransinya selama 7 hari yaitu sampai tanggal eh, sekitaran tanggal eh, 12 tanggal 12-an. Kemudian pasal 7 yaitu hak dan kewajiban yaitu mengenai klausul khusus sendiri bahwa tapi juga bisa pasal antisipasi yaitu bahwa para pihak ini bersepakat bahwa berlakunya perjanjian hutang piutang ini belum juga dilunasi sampai tenggang waktu yang telah ditentukan pada jangka waktu pasal awal tadi, maka pihak pertama ini dapat menjual mobil yang sebagai jaminan gadai kepada orang lain dengan harga pasaran yang lebih tinggi, misalkan harga 250 juta, di 280 juta, dan 30 jutanya ini dikembalikan pada pihak kedua atau debitur yang memiliki mobil tersebut. Yang penting bahwa utang tersebut sudah dilunasi yaitu sebesar 500 juta mengenai nominalnya akan ditentukan dengan melebihi harga pasaran. Yang tadi saya bicarakan hanyalah mengenai contoh harganya saja dikira-kira. Kemudian pasal 8 yaitu mengenai wan prestasi itu juga antisipasi bahwa wan prestasi ini terjadi apabila salah satu dari pihak itu melanggar mengenai perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, wan prestasi ini terjadi yaitu pihak debitur atau Tuan Hasan Sadikin tadi tidak melakukan pembayaran dan terlambat melakukan pembayaran, yaitu selama dalam jangka waktu 2 tahun karena jangka waktu tadi 2 tahun tidak membayarkan dan dia setiap bulannya terus terlambat hingga ganti bulan itu juga masih terlambat, maka itu akan dikatakan wan prestasi. Kemudian pasal 9 saya juga menggunakan force majeure yaitu karena adanya klausul force majeure yang diajarkan oleh Pak Riko pada pertemuan yang lalu bahwa itu ada di luar kekuasaan pihak kedua seperti bencana alam yang terdiri dari bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan juga bencana yang disebabkan oleh manusia seperti huru-hara, kerusuhan dan juga pemberontakan. Kemudian di pasal 9 ayat 3 saya juga bilang apabila keterlambatan klien tersebut dikarenakan pihak pertama, yaitu pihak kreditur, maka pihak kedua tidak diwajibkan membayar utang denda. Klausul ini yang pasal 9 ayat 3 yang dimaksud ini adalah apabila pihak pertama Tuan Sugeng melakukan hal-hal yang membuat pihak kedua ini terlambat melakukan pembayaran, tidak membayar denda seperti yang
dijelaskan pada pasalnya mengenai hutang bunda. Kemudian pasal 10 yaitu mengenai choice of law dan juga klausa antisipasi, yaitu bahwa apabila hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, perbedaan penafsiran dan juga sebagainya itu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila musyawarah dan mufakat itu tidak tercapai, maka para pihak ini melakukan choice of law atau pilihan hukum, yaitu dengan mendaftarkan sengketanya pada Pengadilan Negeri Sleman, karena kebetulan alamat dari keduanya adalah di Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian pasal 11 yaitu mengenai adendum atau perubahan, bahwa jika ada perubahan dari pasal 1, 10 hingga pasal 13 nanti, itu akan terlampir dalam perubahan atau dalam bagian lain tersendiri, tidak dalam pada perjanjian hutang piutang ini yang telah disepakati. Kemudian pasal 12 yaitu mengenai pasal klausa khusus dari hutang piutang ini sendiri, bahwa perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 7 Mei tahun 2027 dengan jangka waktu 2 tahun. Kemudian penutup dalam demikian perjanjian ini dua rangkap bermateri untuk rangkap debitur satu, rangkap kreditur satu yang semuanya ditandatangani dengan materai. Bahwa pihak kreditur adalah Tuan Sugeng Waluyo, pihak debitur ini adalah ada materai 10.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah mereka tunjuk dan mereka sepakati untuk menjadi saksi. Kurang lebihnya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.